Silakan dibuka ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. Ya, ini cuma sabar aja, Innallaha ma'as-sabirin. إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Dia nggak tahu daging tempat ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Inna Allah. Ini hostnya harus semua orang. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه. Oh, aku rasa dia ini Mbak, jealous deh. Suami Muni jealous, Mbak. Karena dirimu bukan, kalau aku ngebaca chatting. Mohon yang lain tidak bicara. Bisa nggak itu? Yang lain supaya jangan ada suara yang lain. Ya. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله ما جهلنا وارزقنا تلاوته Silakan tausiahnya. Pak Rektor ada tidak? Ada, sudah ada. Belum masuk, Pak Kiai. Pak itu aja Pak Mujahidin, silakan. Oh ya. Silakan Pak Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Pak Kiai, para dosen, para tenaga kependidikan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali mengikuti pengajian keluarga UIK meskipun secara online. Di tengah kesibukan kita, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mencabut musibah ini, mengangkat virus corona, kemudian mengembalikan kita kepada kehidupan kita yang normal, dan Allah senantiasa memberi kemudahan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk universitas yang kita cintai. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah keluarga Universitas Ibnu Khaldun yang saya hormati, salah satu surah yang mungkin sangat relevan untuk kita kaji ada, yaitu surah yang surah Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dengan siang adalah dengan sesuatu yang bertolak belakang, yang berbeda. Kemudian dengan laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang berbeda-beda? Karena Allah ingin menjelaskan tentang materi yang dijadikan sumpah, yaitu inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu sekalian itu berbeda-beda. Allah ingin menegaskan bahwa kita punya usaha yang berbeda-beda. Tetapi usaha yang kita lakukan, perbedaannya hanya bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu fa'amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, yaitu kelompok orang yang akan memperoleh kemudahan. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan yang kedua adalah kelompok orang yang akan memperoleh kesulitan. Jadi kita hanya ada dua pilihan. Apakah kita termasuk orang yang akan memperoleh kemudahan atau kita akan memperoleh kesulitan. Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasul. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah kami melakukan sesuatu yang sudah ditulis atau kami melakukan sesuatu yang baru?" Kemudian kata Rasul, "Kamu melakukan sesuatu yang sudah ditulis." Artinya Rasulullah ingin menyampaikan bahwa kita termasuk orang yang akan memperoleh kemudahan atau kita akan memperoleh kesulitan, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Fa'inal amal?" Kalau begitu, kemana amal kita? Kalau memang kita sudah dicatat oleh Allah akan memperoleh kemudahan, menjadi ahli surga, atau umpamanya menjadi ahli neraka, final amal. Maka kalau begitu, kemana amal itu? Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Kamu sekalian akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan untuknya. Artinya bahwa kalau kita termasuk orang yang diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang akan memperoleh kemudahan, maka kita akan mudah untuk melakukan sesuatu yang menuju kepada kemudahan itu. Kalau kita diciptakan oleh Allah menjadi calon ahli surga, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perilaku-perilaku ahli surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita diciptakan oleh Allah menjadi ahli neraka, naudzubillah wal iyadzubillah, maka berarti kita juga akan mudah untuk melakukan perbuatan ahli neraka tersebut. Oleh karena itu, maka kita harus membiasakan diri untuk memudahkan melakukan hal-hal yang membawa kita kepada ahli surga, dan kita harus membiasakan diri untuk menjauhkan diri kita dari melakukan hal-hal yang membawa kepada ahli neraka. Seperti yang tadi disabdakan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Kamu sekalian akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa-apa yang kamu diciptakan untuk hal tersebut. Itu secara tekstual. Secara kontekstual kita bisa tarik dalam kehidupan kita sekarang. Kalau umpamanya sekarang umat Islam secara politis lebih keras, lebih sulit
Kenapa sebabnya? Karena mungkin kita dididik atau pola pendidikan kita tidak mengarahkan kita untuk bisa mudah di dalam mengatasi masalah politik ini. Oleh karena itu, menjadi pelajaran kepada kita bagaimana kita mendidik diri kita, mendidik mahasiswa-mahasiswa kita, agar mereka tidak tabu terhadap politik, sehingga mereka terbiasa, muyassarun lima khuliqalah. Kalau mahasiswa kita terbiasa dengan politik yang Islami, maka insya Allah kita akan memperoleh kader yang Islami. Ustadz, Pak Rektor sudah ada, sudah online, jadi dari saya kan hanya badal aja. Saya akan kembalikan kepada Pak Rektor. Demikian dari saya. Iya, Ustadz? Ya, sedikit lagi. Tuntaskan dulu. Oh, tuntaskan dulu. Tuntaskan biar Rektor yang baik. Baik. Nah, kemudian yang dua kelompok itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Siapa yang akan mudah itu? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah yang mau memberi. Kemudian yang kedua yang bertakwa. Yang ketiga wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan kepada janji Allah yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi dari 3 ini kita kunci kemudahan itu yaitu 1, terbiasa infak, terbiasa sodakoh. Kemudian yang kedua adalah takwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah menjaga keimanan kita. Oleh karena itu 3 hal ini yaitu menjaga keimanan, terbiasa infak, dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu harus menjadi kebiasaan. Kalau itu yang kita lakukan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan giring dia kepada kemudahan. Insya Allah hidupnya akan selalu mudah. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, dan barang siapa yang kikir wastagna dan dia merasa dirinya cukup sendiri, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kepada kebenaran, mendustakan surga, mendustakan hari akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan giring mereka kepada kesulitan. Para jamaah rahimakumullah, di depan kita hanya ada 2 pilihan, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka, dan tidak ada di antaranya, tidak ada al-manzilah bainal manzilatain, tidak ada tempat di antara surga dan neraka. Allah hanya menyediakan di akhirat 2, surga atau neraka. Oleh karena itu, kita juga pilihan kita hanya 2. 1, apakah kita mau mengikuti dakwah Rasulullah, berjuang di dalamnya, atau kita tidak mau mengikuti. Kalau kita mau berjuang, maka kita berarti ada di dalam jalan menuju surga. Tapi kalau kita menentang, kalau kita tidak mau berdakwah, tidak mau berkorban di dalam dakwah Islam, maka berarti kita akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Demikian dari saya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tinggal Pak Rektor nih. Panding. Sampai masih ada waktu ini. Kita kan sampai jam 8 kurang seperempat. Ya, masih. Silakan Pak Rektor. Mikrofonnya mungkin di itu. Pak Rektor, silakan di mikrofonnya di sebelah kiri di sebelah sini, kiri sini, Pak Rektor. Ya, di sebelah kiri tulisan mute. Oh. Nah, oke. Nah, silakan. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buya, terima kasih. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah UIK rahimakumullah, terutama yang saya hormati Ustaz Kiai Haji Didin Habibullah dan semua para jamaah UIK yang berbahagia. Sengaja saya mengutip ayat yang barusan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena tausiah itu tadi sudah cukup disampaikan oleh calon rektor. Alhamdulillah. Jadi sekarang baru yang ngomongnya rektor, karena tausiahnya sudah cukup oleh calon rektor, maka rektor tinggal berbicara hal-hal yang berkenaan dengan kondisi kita di Universitas Indonesia Bogor dan apa yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti ini. Kondisi COVID-19 ini sangat mempengaruhi terhadap berbagai hal. Baik itu proses perkuliahan, kemudian kepada yang paling dirasakan mungkin oleh para jamaah UIK dalam hal ini adalah dosen kependidikan. Baik. Ya. Lanjut, Pak. Baik. Allah tadi mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, tatkala kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, insya Allah atau bahkan bisa dipastikan Allah akan menambah kenikmatan atas kesyukuran kita. Tetapi sebaliknya, tatkala kita inkar, tidak pandai bersyukur, bahkan bisa jadi mengeluh terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingatlah, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Bisa jadi dengan COVID-19 ini kita banyak terdampak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk materi. Demikian juga kaitannya dengan proses pembelajaran kita di kampus. Sedianya kita sudah merancang, karena pemerintah Provinsi Jawa Barat menentukan perpanjangan PBB itu sampai dengan tanggal 2 bulan Juli. Tetapi kemudian muncul surat dari Kementerian Pendidikan Nasional yang menyatakan belum mungkin untuk dilakukan di bulan Juli itu, bahkan bisa jadi sampai dengan akhir tahun. Yang sedianya kita rencanakan ada ujian offline tatap muka itu di tanggal 20 Juni, kemudian 20 Juli, kemudian setelah 2 minggu kemudian ada ujian sampai dengan tanggal 15 Agustus dengan cara offline. Ada kuliah tatap muka 2 minggu. Fungsinya pertama untuk dosen yang barangkali kurang merasa puas, atau sebetulnya banyak keluhan dari mahasiswa juga dengan sistem online ini, merasa tidak komunikatif, banyak hal yang perlu ditanyakan juga sulit untuk mengungkapkannya, maka kita adakan peluang rencananya untuk kuliah 2 minggu di tanggal Juli ya, di tanggal 3 Juli sudah kita mulai rencananya. Tetapi lagi-lagi atas dasar surat dari Kementerian Kemendiknas, kita tidak diperkenankan itu. Maka kembali tidak ada lagi ujian offline, kuliah offline, bahkan ujian pun akan dilakukan secara online. Itu diawali dari pertengahan Juli sampai dengan pertengahan Agustus. Rentangan waktunya cukup panjang. 20 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus itu rentangan untuk ujian. Kenapa begitu lama? Karena memang bisa jadi kalau di waktunya sangat singkat, seminggu, umpamanya semua dosen mentransfer soal-soal kepada mahasiswa dan mahasiswa menjawab soal itu menyerahkan kepada dosen, ikut akan terjadi trouble. Makanya dengan demikian kita waktunya cukup dilakukan cukup panjang sehingga tidak jadi trouble. Bahkan bisa jadi ditetapkannya ujian dari fakultas dengan dosen ditetapkan tanggal 20 Juli. Boleh mereka menyerahkan jawabannya itu sampai dengan tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya cukup lama. Meskipun memang ada yang mempertanyakan ini kalau begini mereka mencari jawabannya bisa punya waktu lama. Ya dengan itu bisa lebih baik hasilnya. Karena kita tidak sekarang menggunakan sistem soalnya tidak lagi multiple choice yang tinggal memilih begitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, dulu atas dasar kesepakatan bersama rektorat, fakultas, bahkan senat, bahwa kondisi sekarang karena pembayaran mahasiswa SPP dan SKS itu ada kemacetan, sebagian ada kemacetan terutama SKS. Kalau mereka tidak bayar SKS, otomatis tidak bayar uang ujian. Karena uang ujian dengan SKS itu paket mereka harus bayar. Nah, oleh karenanya, dalam kondisi seperti itu, kita dulu menetapkan bersepakat bahwa ada hal yang tidak dibayarkan oleh universitas, tetapi itu diminta infaknya kepada semua jamaah, mohon keikhlasannya untuk berinfak. Tetapi setelah kami kemarin rapat dengan pimpinan-pimpinan fakultas, kita berhitung bersama, ternyata ada pergerakan, meskipun pergerakan keuangan dari mahasiswa, meskipun belum memuaskan, tapi kita yakin insya Allah per Juli, ya per Juli, insya Allah per Juli, untuk Juni ini mungkin ada pengurangan-pengurangan yang secara yang kita sudah sepakati bersama. Tapi per Juli, insya Allah, kita sudah bisa normal kembali memberikan pembayaran kepada dosen dan karyawan. Oleh karena itu, disinilah butuhnya kesabaran dan kesyukuran atas nikmat Allah. Karena kalau kita lihat dari teman-teman kita di perusahaan manapun, ya, dia bekerja dimanapun, itu banyak sekali yang mengalami dampak-dampak, kecuali pegawai negeri barangkali tidak terkena dampak secara berat. Kecuali juga di pegawai negeri para pejabat-pejabat tertentu mengalami pengurangan-pengurangan perolehannya. Itu yang perlu difahami lagi-lagi, dan mohon dengan sangat kepada para jamaah UIK dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan untuk tetap bersyukur atas nikmat Allah seperti itu, dan pengurangan yang juga insya Allah tidak signifikan. Bahkan kemarin Bank Amanah Ummah seminggu yang lalu datang kepada kami, bagi mereka yang berpiutang kepada Amanah Ummah diberikan dispensasi lah, bisa jadi sampai kepada penundaan pembayaran utangnya itu. Tapi saya katakan insya Allah Juli ini udah pulih kembali, sehingga dengan demikian ya kalaupun mau diberikan kelonggaran-kelonggaran itu kepada yang berpiutang, dosen dan karyawan, maka mungkin sekitar Juni aja. Juli insya Allah sudah siap kembali. Itu kondisinya. Disinilah kita patut bersyukur dan bersabar pada bulan Juni ini. Insya Allah Juli kita kembali kepada kondisi yang lebih baik. Kemudian hal lain yang perlu yang kami ingin pesankan, saya ingin pesankan kepada semua jamaah, kurangilah sifat berprasangka. Ya, karena kadang berprasangka itu kata Allah, inna ba'dal dzanni ismun. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita ini kan UIK ini universitas kejamaahan yang keterbukaannya luar biasa. Yang mungkin banyak perguruan tinggi lain tidak ada keterbukaan komunikasi seperti kita. OB saja umpamanya, tukang babat itu sering berkomunikasi, bertanya kepada rektor, kita jelaskan. Apalagi kemudian karyawan yang lain atau dosen, jangan kemudian memperbanyak bergunjing di antara sesama, padahal permasalahan tidak selesai, justru malah jadi kemudian membakar emosi di antara satu yang lain, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kondusif di antara kita. Itu yang kami harapkan dengan sangat, ciptakanlah kebersamaan, dan lakukanlah tabayun, patabayanu. Kita bertabayun, klarifikasi jika ada sesuatu informasi di antara kita. Itu makanya kami di tingkat universitas, fakultas, ya, bahkan prodi, kita sering rapat bersama, maksudnya tatkala ada kebijakan yang diambil agar suaranya itu sama. Suara yang disampaikan dari tingkat universitas sampai ke program studi itu sama, sehingga tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Kondusivitas itu bisa dipertahankan dengan hal-hal yang seperti itu. Ini tolong dihilangkan prasangka-prasangka, gunjing-gunjing satu sana ke sana kemari, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, jika ada sesuatu yang meragukan bagi kita,
perlu pertanyaan, sampaikan kepada yang mampu menjawab secara sebenarnya. Jangan kemudian di antara sesama teman yang kemudian sesama tidak tahu, akhirnya jadi prasangka-prasangka yang tadi, inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, karena sebagian daripada prasangka itu sebetulnya bisa menimbulkan dosa di antara sesama kita. Mungkin itu yang saya sampaikan sebelum berakhir, sebab berdasarkan SK Yayasan, saya sebagai rektor berakhir tanggal 28 nih. Tanggal 28 bulan Juni. Nanti tanggal 29 itu rektornya sudah baru. Ya, entah siapa, nanti yayasan yang akan mengumumkan, dan insya Allah tanggal 29 hari Senin itu akan dilaksanakan serah terima jabatan dari saya sebagai rektor kepada rektor yang baru. Cuman pesan saya kepada rektor yang mendatang, pertama, tingkatkan human relation, komunikasi yang baik terhadap intern sesama kita maupun keluar. Karena ternyata dengan komunikasi yang baik, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Pertama, yang saya rasakan umpamanya, saya masuk grup di Bogor ini, ada grup WA namanya Bobat. Dengan sebab Bobat, karena di Bobat itu isinya di dalam ada bupati, ada wali kota, ada polres, ada dandim, ada semua pejabat-pejabat itu di situ ada. Dengan silaturahmi di grup itu, kalau umpamanya saya berkepentingan, ada kepentingan mendesak dengan bupati atau wali kota, itu bisa ber-SMS, bisa WhatsApp. Dan dalam waktu 1 hari itu sudah bisa dijawab. Tetapi kalau kita melakukan proses formal, kita mengirim surat, itu bisa jadi 1 bulan baru dijawab. Bisa jadi permasalahannya sudah kelewat. Itu antara lain. Kemudian umpamanya pengalaman dulu ketika kita kerjasama, mengawali kerjasama dengan Singapura ya, dengan Singapura, teman-teman di Singapura. Saya menerima dengan baik keinginan Singapura untuk bekerja sama di dalam melakukan pembukaan pendidikan di sana. Karena di Singapura pun sekarang guru-guru agama itu diharuskan punya ijazah pendidikan formal minimal sarjana. Jadi beliau menghendaki untuk itu dan kita sambut dengan baik, meskipun pada saat itu yang ada dalam benak saya sederhana aja. Saya ingin dosen-dosen UIK, karena yang saat itu adalah FAI, minimal dosen FAI, bisa pergilah ke luar negeri, jangan cuma paling jauh ke Bandung doang begitu. Kan keren. Nah, kemana? Ke Singapura. Ada apa? Ngajar. Wah, hebat, mengajarnya aja ke Singapura, luar biasa. Nah, itu awalnya. Tetapi tidak berarti tidak ada hambatan itu kerjasama dengan Singapura. Saya bersama Warek 1. Apa tuh? Halo. Oke. Oke, silakan. Oke. Saat itu saya bersama Warek 1 dipanggil oleh Kopertis. Saat itu masih Kopertis. Ketika kami datang ke sana, kata koordinator Kopertis, Pak Rektor membuka kelas jauh ya, dia bilang begitu. Di mana Pak? Di Singapura, dia bilang. Itu bukan kelas jauh, saya bilang itu kelas maha jauh, karena sudah lewat negara. Jangan begitu Pak Rektor, katanya gitu. Terus saya jelaskan, begini Pak, Bapak tahu dari mana pertama? Yang kedua, ini Fakultas Agama Islam di bawah Kementerian Agama, atau di bawah koordinator Kopertais, bukan Kopertis. Oh, kalaupun itu Kopertais harus diurus perizinannya ya dengan baik. Dan saya tahu dari atas pendidikan Singapura, karena beliau itu teman saya, dia bilang. Sudah sejak itu saya minta nomor kontak atas, kemudian saya ke Kopertais, sampai ke Kopertais itu kata wakil ketuanya mengatakan, Panding, nggak bisa kelas jauh itu. Lebih jauh lagi malah, nggak ada kelas jauh diizinkan sekarang. Terus saya katakan, baik Pak, kalau memang Kopertais tidak bisa mengizinkan, izinkan saya ke Kementerian Agama Pusat untuk mencari informasi tentang ini. Nah gitu, diizinkan. Saya datangi ke Kementerian Agama di Jakarta, pertama Direktur Pendidikan Tinggi Islam saya temui. Ternyata kebetulan dulu beliau itu adik kelas. Nah, saya jelaskan bahwa kami
ada kerjasama dengan lembaga pendidikan di Singapura, college, untuk melaksanakan program S1 secara bersama. Wah, dia bilang, aduh, saya kurang paham. Bagaimana kalau langsung aja ke Direktorat Kerjasama? Saya minta ini dong, rekomendasi dari Anda bahwa saya akan ke dinas ke Direktorat Pendidikan Kerjasama. Saya datang ke tempat itu, mereka bilang kan lama saya menunggu, tapi setelah itu, ini dari Rektor UIK ya? Iya Pak. Gimana? Saya jelaskan begitu, tapi dia bilang, jangan takut Pak, kita ada MOU, serumpun. MOU serumpun itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Lega hati saya, alhamdulillah bisa. Bahkan kemudian MOU-nya yang awal itu kita perbaharui dengan ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama. Ini bisa berhasil hal yang seperti ini lagi-lagi karena komunikasi. Jangan pernah menyerah ketika ada hambatan, kita lakukan komunikasi. Jalannya kemana? Pasti ada jalan yang memberi peluang untuk kita. Dan sampai sekarang terakhir itu dari Gontor selalu menanyakan bagaimana sih UIK kok bisa kerjasama dengan Singapura? Gitu. Bisa membuka kelas di sana, ya sebetulnya bukan kelas, jadi ini kelas kerjasama antara kita dengan Singapura, dan mudah-mudahan nanti rektor yang mendatang dengan komunikasinya yang lebih baik, lebih lancar, maka insya Allah kerjasama seperti ini tidak hanya dengan Singapura, bisa jadi dengan Brunei Darussalam, bisa jadi dengan Thailand, bisa jadi dengan Malaysia dan sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini bukan pembicaraan terakhir ya, bukan tausiah terakhir. Nah, sebab saya pengen masih hidup walaupun sudah tidak jadi rektor lagi. Tapi mungkin dalam Selasa ya, dalam kuliah Selasa pada minggu ini adalah Selasa terakhir saya sebagai rektor. Mohon doanya agar saya Buya ya, doakan saya Buya agar tetap sehat. Amin, dan amin. bisa masih berbuat untuk kebaikan UIK di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doanya Buya. Saya dengan permintaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Fi taysir kulli asir fa taysira kulli asir alayka yasir. Allahumma nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Amin. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kifarat mas. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mohon informasi bahwa jamaah yang hadir pada hari ini berjumlah 100 jamaah dalam durasi 25 sampai 30 menit. Alhamdulillah. Baik, untuk semua jamaah yang ingin melihat ulangan daripada pengajian ini bisa masuk ke channel YouTube. Nanti akan kita di channel YouTube di TV FKIP UIK Bogor. Terima kasih dari saya semua pengisi ceramah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami live. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak.